Kalau abang apa bang? Biasalah, bunuh orang tuh. Telan udah. Bunuh orang. Iya. Aduh. Enggak ngedon itu. Udah bukan ngedot lagi pak. Ini jantung udah mati suri kayaknya. Waduh, gue gak kebayang. Wah, oke. Jadi ini satu poin ya. Jadi kalau ada satu aja orang di antara lo yang ngerasa dia ini mungkin karena gaya-gaya mama dia lembek-lembek, ya kan? kok salah. Kawanku udah banyak di luar sana ya kan, ada pembunuh. Berteman baik loh. Iya. Serius. Sebenarnya mereka itu ngelakuin itu kebanyakan kenapa sih? Kebanyakan karena Kayak situasi terdesak. situasi terdesak ya. Ya. Dan Sometimes emosional tinggi. aku tahu artinya ada poin-poin yang sebaiknya tidak diceritakan nih. Iya. Ketika kamu di dalam, kan kita tahu baik namanya sel itu pasti kan rame tuh. Maksudnya nggak mungkin satu kamar satu orang gitu kan. Emang pejabat. Iya benar keceplosan. Ya kan nggak mata Najwa aja. Di Najwa Shihab kan ada buat. Jadi ya itu kita tahu sama-sama. Ya, dengan satu kamar itu pasti rame banget. Berapa orang sih satu kamar? Jadi waktu pertama kali masuk di Cipinang itu ada namanya kayak penampungan. Penampungan. Berarti Iya. belum kamar ya? Belum kamar penampungan. Disitulah kita kayak yang tahanan-tahanan baru yang kepalanya masih botak. Aku dibotakin. Oh shit. Dibotakin jadi. Ada fotonya nggak? Hah? Ada fotonya nggak? Kalau ada kita tampilin. Ada ya? Ada waktu di. Ntar kirim. Tadi Ada nggak? udah ada rambutnya sih. Udah ada rambut dikit. Nggak apa-apa. Kalau ada nanti kita tampilin di Ada, sini. boleh. Terus? Tapi kalau foto lain harga ya pak. Oh. Ampun bang. Jadi Terus? habis dari penampungan itu baru dipindah ke kamar. Di kamar itu kebetulan aku dapat yang sekitar 15 orang itu. Oke. 15 orang. Terus itu kalau boleh tahu nih, tinggal di penjara makannya apa sih? Makannya Ini sebenarnya. gue penasaran kan, Iya, karena bener-bener. Karena kan orang juga pengen tahu ya. Aku nggak tahu kalau di penjara lain, Iya, tapi yang yang aku kamu alamin, yang aku rasain ini nggak aku lebih-lebihkan, nggak aku kurang-kurangin. Aku makan nasi tapi kayak nasi yang kualitas jelek, Oke. yang ada batu-batunya. Oke. Terus kalau pagi itu kayak ubi satu gitu direbus, pan siangnya nasi itu tadi sama telur rebus. Telur rebus. Tapi yang aku lihat di situ telur rebusnya kayak nggak dicuci. Mungkin dicuci. Tapi karena banyak, ada sekitar kalau nggak salah Ya, itu 3.000 napi kan. Anjir. Jadi kan masaknya banyak kan ya. 3.000 napi. Itu udah over loh sebenarnya Cipinang Waktu itu ya. waktu itu. Jadi telur yang banyak itu mungkin dicuci nggak bersih, jadi kayak masih ada tai-tai ayamnya gitu. Telurnya diletakin di atas nasi, sayurnya juga kayak yang di Iya. ala kadarnya lah, kadarnya. dicincang-cincang, ditumis, dan itu rebutan lah sampai yang duluan paling makan, paling Iya, ya gitu yang lah. siapa cepet dia dapet gitu ya. Kalau Iya, enggak ya benar. dapatnya yang ada aja. Oke. Aku memang bukan dari orang keluarga berada dan Iya. saat itu memang udah nggak ada uang sama sekali. Tapi ternyata Allah kasih kemudahan sama aku, kayak aku dibantu oleh followers dan orang-orang yang masih sayang sama aku, yang bahkan pada saat itu aku nggak kenal sama sekali. Dibantu. Bahkan nominalnya nggak sedikit. Wow. Ini benar-benar mungkin ya. Ini ada keuntungan dari sosial media, kekuatan sosial media juga ya. The power of social The media. power of benar-benar. social media. Ketika orang sudah appreciate dengan kita, Iya. ya mereka emang udah merasa dekat dengan Alvin Udah ngerasa sendiri. keluarga kan. Iya. Aku sampai kayak aku udah mulai mau nangis ya. Jadi kayak apa ya? Gak ada uang itu kan, aku bingung. Kayak mana nih? Aku belum lagi mikirkan mama aku kayak mana dia hidupnya. Sampai ada orang bukan baru yang transfer uang sampai 8 juta. 8 juta. 8 juta Itu untuk bantu aku ya. Aku kayak mikir, jadi kayak ada pelajaran lagi aku dapat, ya Allah, ternyata gini rasanya ditolong sama orang gitu. Makanya sekarang juga aku kalau ini lagi ada rezeki gitu, aku nggak segan untuk berbagi sama orang. Jadi di saat seperti itu, Alvin sendiri bagaimana menguatkan diri di depan orang tua, artinya keluarga lah. Karena kan kalau misalnya Alvin down pun di situ, ya tentu orang tua akan semakin. Aku down sebenarnya Ren, karena kan itu memang benar-benar bukan lingkungan aku gitu. Aku orang yang bersih, yang ngelihat kotor sedikit aja aku harus bersihkan. Sebenarnya aku orang yang kayak gitu, tapi di situ aku benar-benar harus berbaur sama orang yang dari segala macam kehidupan,
pola hidup yang kotor kan, ada yang dari jalanan juga ya. Terus di situ kan airnya kotor, kena penyakit kulit gitu kan, Ren. Jadi kamu sempat kena penyakit kulit? Dalam Aku artian gara-gara tinggal di situ? hampir kena, Hampir tapi kena. waktu itu aku minta bawain Dettol sama kakak. Oh, Minta bawain kayak sabun apa gitulah, sabun Iya. higienis kesehatan gitu kan. Mhm. Jadi kayak di sana bau segala macam, terus tidurnya Sebau apa sih? Misalnya kayak bayangin aja kayak yang kita kena kutu air, oh tapi masanya banyak. Terus apa ya, kan semua serba terbatas kayak air segala macam. iya iya. Aku sampai yang udah down kali, sampai aku bilang sama aku, aku datang nangis, Kak, aku nggak kuat di sini, Kak, aku mau pulang, aku bilang kan. Kakak aku nangis, jadi aku juga bingung gitu, nggak bisa nih, aku harus kayak gini terus. Iya. Kakak aku juga kasihan kan. Terakhir aku coba kuat aku jalani gitu. Karena ya udahlah, aku yakin semua manusia di dunia ini, apapun yang terjadi di hidup kita, itu pasti udah ada suratan takdirnya. Kau harus jadi siapa, jadi apa, dan apa karaktermu di dunia ini. Gak ada yang mau dilahirkan menjadi pembunuh, gak ada yang mau dilahirkan terlahir jelek, gak ada yang mau terlahir miskin. Kalau boleh milih, kita pengen semuanya baik di dunia ini gitu. Udah beberapa bulan aku jalani, aku kayak yang nggak tahan gitu kan. Waktu itu malam tahun baru, aku ditahan kalau nggak salah bulan November. Malam tahun baru yang biasanya kita sama keluarga gitu kan, sama teman ngumpul, ini aku harus ngelihat dari sela-sela itu, ngelihat kembang api gitu, semuanya pada nangis di tahanan itu. Aku kayak sakit aja gitu, ngeliat kembang api dari sela-sela jeruji penjara gitu kan. Jadi kayak ada rasa apa ya, dan aku benar-benar down, sampai support orang lah yang membuat aku, Bang Alvin kuat, Bang kuat ya, kami bangga sama abang, kata gitu, warga Batak bangga sama abang segala macam gitu kan. Di luar sana kau harus berbaur dengan ya, berteman dengan, kayak aku bilang tadi, aku berteman dengan tukang begal, berteman dengan tukang copet. Bahkan aku kenal sama namanya pembunuh Tata Cabi, tau gak sih Tata Cabi yang sempat booming kemarin itu? Oke. Dan Aku kenal. Bahkan pembunuh Tata Cabi itu sebenarnya dia pinter, bahkan kita kayak di sel itu ngomong pakai bahasa Inggris. Shit, Iya, serius? dia kayak sebenarnya guru bahasa Inggris. Cuman karena mungkin emosional ya. Pada saat itu dia kayak yang pengen, terus carilah di Twitter, Oh. ketemu dengan si Tata Cabi. Nah, karena dibilang, kalau nggak salah ceritanya karena dibilang bau badan, setelah bunuhnya itu dia kayak emosional tinggi, spontan, dibunuhnya gitu. Aku berteman sama dia, makanya kayak aku bilang, kalau kalian nih di luar sini kan sosok preman, sok kayak kalian gak ada apa-apanya loh sebenarnya di dalam situ. Iya Bahkan sih. di dalam situ ciut semua, mau yang tato dari atas sampai ujung kepala penuh juga gitu. Oke, Alvin. Semoga ini jadi pembelajaran. Artinya ini cerita dengan tujuan bukan untuk apa ya, menjelek-jelekan penjara atau Enggak. menjelek-jelekan, tidak. Tapi ini share supaya kita juga memprevent diri untuk Iya. menjaga diri. Jangan sampai kita terjerumus dan ya akhirnya harus di penjara. Hal pertama yang kamu lakukan setelah kamu bebas, artinya untuk karir kamu ya. Untuk karir, kira karir. untuk ya. Tapi kalau aku boleh jujur, pertama kali aku lakuin pada saat bebas, aku makan, Ren. Dan itu aku Iya. kayak orang gila yang kelaparan. Makan apa waktu itu? Makan ayam bakar 2 ekor, makan peyek. Tuh 2 ekor 2 potong. Iya, 2 potong. 2 potong. Pakai nasi, Pakai nasi. sayurnya banyak. Itu makan pasti yang- enak banget ya. Oh my god, nggak tahu lagi gila kan. Bisa kebayang. Iya, itu satu piring banyak makanan, aku yang makan, terus kakakku kayak ngeliatin. Gitu, nggak ada yang terdiam, tapi ngerti juga. Iya pastilah. Aku bayangin lu setahun makan kayak gitu, nggak dapat makan ayam enak-enak, terus sekarang Iya, jadi kayak nggak ada pintu, aku aja nggak sadar gitu loh, kayak enak, tapi udah habis gitu. habis. Gitu kan. Nah, untuk karir aku yang aku lakuin Yang pertama pertama kali kali? itu Apakah video pertama atau apa? apa ya, aku lupa sih. Lupa ya. Tapi yang jelas aku dapat undangan di Medan ngisi acara. Ngisi acara. Iya. Jadi blog aku itu namanya Amazon. Nah, Jadi di situ Amazon. Jadi dia ada Amazon, Barito, ada Citarum sama Tipikor. Amazon Oh, itu untuk oke. kriminal umum dan kriminal khusus. Aku di situ ya bener-bener kayak aku Amazon gitu lah. gimana? Penjara ini ada namanya
Selti itu sel tikus. Nah, setiap narapidana yang macam-macam ketahuan sama polisinya itu dimasukkan ke ruangan Selti itu. Apa itu? Sel itu gimana? Dia kan ada sel nih. Dia iya. sel. Nah, jadi penjara di dalam penjara, Ren. Shit. Penjaranya lebih kecil, kayak kamar mandi cuma 2,3 gitulah, kecil petak gitu. Di situ toilet nggak ada apa-apanya segala macam, di situ tidur, di situ apa gitu. Gitu. Tapi aku nggak tahu gambarnya gimana. Nggak pernah ya. Kayak, Allah Akbar. Jadi kayak gitu. Jadi mereka juga kalau kita udah yang berontak, nggak berani maksa atau macam-macam. Karena kalau kita macam-macam masuk ke Selti, atau waktu itu aku pernah lagi di Cipinang ada bentrokan antara orang suku A sama suku B. Waduh, berat tuh. Iya, berat, dan itu benar-benar kayak yang riweh kondisi saat itu. Mereka sampai dikirim ke Nusa Kambangan. Aku ngelihat, Ren, kayak yang tangannya diikat pakai rantai, ada besinya lagi, kakinya pakai bola-bola apa gitu. Iya, serius? Bola-bola itu aku ngeliatnya kayak bola tapi ada rantai-rantai juga, karena kan kita nggak bisa kayak di film-film gitu dong. Iya, bener. Itu kayak yang benar-benar harus dikirim ke Nusa Kambangan gitu kan. Waduh. Biar nggak macam-macam. Terus pernah nggak berantem atau dipukulin? Dengan, ya artinya kan di situ banyak orang stres ya. Kita asumsinya itu adalah mereka stres, mereka lakukan itu karena mungkin emosinya jadi tidak terkontrol. Pernah nggak ada kejadian kayak gitu? Waktu mau dipukulin penjara gitu, dengan antar sesama yang di situ. Sesama ya. Baiknya itu. Intinya aku pernah sih di situ berantem ya. Apa? Bonyok-bonyokan. Pukul gitu, cuman aku nggak bisa jelas secara ya? Iyalah, nggak perlu lah. Intinya pernah lah. Jadi kalau kalian mau bertumbuk sama aku, yang perlu aku sampaikan adalah terutama yang bagian penjara-penjara. Iya, aku ngerasa aku sampah masyarakat. Di saat aku ngerasa aku keluar penjara nggak berguna lagi, justru Tuhan kayak ngasih jalan-jalan sama aku yang kau nggak seperti itu gitu. Contohnya, setelah aku bebas kan aku ada wajib lapor lagi ke Bogoren. Oh iya, jadi udah bebas itu harus lapor lagi? Iya, ada wajib lapor berapa bulan gitu kan. Oh oke. Kayak bebas bersyarat gitu. Jadi aku wajib lapor ke Bogor. Aku nyetir dari Medan sampai Jakarta ditemani sama teman-teman. Disitulah pertama kali aku dapat verified centang biru yang aku sendiri nggak mikirkan ke situ. Nah, seketika how you feel, man, dapat centang biru. Centang biru itu nongol. Mahal, Bu, sekarang. Semua berubah jadi mahal. Serius. Jadi ya itu tadi ada semua positifnya, ada semua hadiah-hadiah yang Tuhan kasih. Itu hadiah banget sih, sumpah. Itu hadiah banget, tuh hadiah banget. Bahkan harga untuk seorang Alvin itu lumayan lah. Mahal ya? Semalam sih 80 juta. Pacarnya teman aku. Randy, kemana aja kau tadi? Tingkah kali kau ya, kau suruh aku datang situ jam 3. Udah sampai kakiku menjejakkan di lantai San Plaza itu. Gak ada batang hidung kau tengok. Mak. Apalagi mak. Kena darah aja kau memang. Awak, Mak, kena macet, Mak. Tadi demonstrasi. Gak usah kau jadikan macet itu alasan ya. Sebelum kau lahir Medan ini udah macet, tahu kau. Mak, tolonglah ngerti. Naik mobil mewah kita ini, Mak. Aku nggak peduli ya mau naik mobil, mau naik becak, mau naik kereta kau. Yang penting jam 3 itu kau harus on time. Kau besok kayak itu, kayak mana kau mau jadi orang sukses? Masih jadi orang petentengan gini aja kau udah ngelanggar waktu. Bukannya tahu kau on time sedikit aja. Apalagi bandel kayak jual kerupuk udah dibilang enggak tuh enggak. Enggak, cuma orang lagi buat video YouTube. Bandel kali kau. Ampun, Mak.